khawatir, dalam keadaannya takut. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikan hati kami, gitu. Tsabbit qalbi kalau satu orang, kalau rame-rame tsabbit qulubana. Kalau yang baca imam atau yang baca memimpin doa, bacanya tsabbit qulubana. Buat rame-rame, ya Allah engkau yang membolak-balikan hati saya, tsabbit qalbi, tetapkan hati saya ala dinik, tetap ada di jalanmu, tetap ada di dalam agama. Jadi kalau ada perkara-perkara yang membuat kita gelisah, Pak, kali kita takut dulu masa muda, dulu masa kecil kita punya trauma, terus ngelihat anak kita teringat kembali traumanya, atau ada ketakutan, kekhawatiran di masa-masa mendatang, nanti kalau saya nikah biaya pernikahannya gimana ya, kalau saya nikah biaya ngurusin anaknya gimana. Ada takut terus. Sekarang yang pada punya anak, nanti kalau anak saya nikah, saya tinggal sama siapa? Masa berduaan doang, pengantin baru lagi? Ya bikin lagi, Pak. Susah amat. Ustaz, berarti yang dibaca ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, tenangin hati saya ya Allah, biar enggak ketakutan yang berlebihan gitu. Umur 50 pasti ketakutannya tentang pensiun. Ya Allah, kalau saya pensiun gimana? Penghasilan dari mana? Kebutuhan dari mana? Pak, emang orang yang pensiun cuma sekarang doang? Kan dari sebelum-sebelumnya udah ada orang pensiun, betul ya? Cukup-cukup aja rezekinya, Pak. Yang lebih parah lagi, pensiun umur 55, pusingnya dari 31 tahun. Umur 32 udah bingung pensiun, emang umur berapa? 32. Masih 18 tahun lagi, Pak. Puyengnya ntar aja. Coba, Pak. Betapa bahagianya orang, saya kadang-kadang suka iri, Pak. Udah mana pensiun, terus waktunya diisi banyak di masjid. Duh, saya girang bener. Iri bener gitu. Ada juga yang menyinyir mah, ada juga. Giliran pensiun ke masjid. Emang dasar manusia, Pak. Kalau Bapak nunggu selamat dari ucapan manusia, nggak bakal ada. Tapi saya sebaliknya mikirnya, Pak. Emang ada jaminan waktu nanti kalau saya udah sepuh, masih standby gitu, Pak, di jalan Allah, masih ada di masjid? Nggak ada jaminan. Makanya mumpung masih sehat, mah kita kemana juga hayuin aja, Pak. Ya dakwah sini Jakarta ayo, keluar kota ayo gitu. Kita mau ke daerah ayo, jalan kemana aja udah. Kenapa? Mumpung masih diberikan kesempatan sehat. Kalau bahasanya gini, Pak, mumpung kita masih bisa ngomong, ceramah, ngajar, dan masih ada orang yang ngundang kita buat minta diajarin gitu, Pak. Nanti kalau kita kepengen ngajar tapi udah gak ada yang pengen diajarin, mau kemana, Pak? Mau ngapain gitu? Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu catat di hati kita tuh. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ustadz, saya takut anak saya lulus SMA, kuliahnya di mana? Ustadz, saya takut anak saya lulus kuliah, kerjanya di mana? Ustadz, saya takut anak saya udah kerja, nanti yang kawin siapa? Yang kawin siapa? Dikawinin siapa? Yang kawin ya anak, ya lah. Gimana? Kan perasaan itu ada. Bapak Ibu sekalian, saya sendiri mengalami episode-episode itu. Saya punya pondok, jagoan banget ngejagain anak pada pondok. Nih, sekarang santri saya kecil-kecil, Pak, kecil-kecil banget. Nah, kalau dibawa ke masjid ramai banget. Dan sebagian di pondok yang udah gede-gede kesini. Masih kecil-kecil bener, Pak. Kelas 1, kelas 2. Yang gak sekolah paket taruh di Cisau. Lebih banyak lagi, Pak. Yang sekolah, Kasyirat, Nurul Falah, di sini. Sekarang saya bagi 2, Pak. Bangun lagi ngicipin. Itu saya pinter banget, Pak, kalau ngurusin anak orang. Kalau datang nangis, jangan nangis, tenang aja, Bu, sabar. Insya Allah jadi anak soleh gitu. Tapi nganterin anak saya mondok,
Anak saya ketawa, sayanya yang nangis. Saya udah nyiapin mondok di Bogor, di Depok, maunya ke Kediri. La ilaha illa anta subhanaka. Pas nyampe di sana anak saya happy banget. Tempatnya bagus ya, enak, dingin. Ya nggak terlalu dingin sih. Saya waktu ke Kediri Pak, karena ada beberapa banyak jamaah diantar. Terus adik ipar dari salah satu jamaah kami yang menjadi bupati. Jadi waktu ke sana jadi tamu. Kita tinggal di tempat penginapan di sana dari tamunya bupati. Nah, enak di servis. Terus anak saya mikirnya gini Pak. Ternyata kalau mondok di luar kota, penginapannya dikasih ya. Menurut anak saya yang polos nih Pak. Makanya dia girang banget Pak. Cuman kitanya ya Allah. Ini anak saya baru mondok nih. Mungkin baru jalan 2 minggu, 3 minggu gitu Pak. Kitanya udah mulai kepikiran. Udah gak ada fotonya, gak ada videonya. Kemana nih kita? Pak, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Episode mana yang tidak ada ketakutan dalam hidup kita Pak? Coba deh. Episode waktu belum nikah, kita takut sama kerja. Udah kerja, gimana ntar pas nikah? Udah nikah, gimana ntar pas punya anak Pak? Pas sudah punya anak, gimana ntar pas nyekolahin? Pas sudah selesai sekolah, gimana kerjanya? Pas sudah kerja, gimana ntar nikahnya? Pas sudah nikah, gimana kalau dia punya cucu, siapa yang jagain? Coba Pak. Terus aja muter sampai kita bertemu dengan ujung dari takdir kita. Makanya kata Allah, sebetapapun kemudian kita takut sama sesuatu, jangan pernah takut kalau Allah nggak kasih rezeki sama kita. 1. 2, jangan pernah takut kalau Allah nggak nyukupin kita Pak. Gak ada. Siapa manusia yang nggak ada rezekinya Pak? Pasti ada. Maaf nih Pak, ini mah cuma obrolan aja ya. Yang tidak waras saja Pak. Yang nggak waras tuh. Namanya sekarang apa sih? ODGJ ya? ODGJ apa sih? Orang dengan gangguan jiwa itu ODGJ. Itu aja rezekinya ada. Kadang-kadang dia dapat nasi bungkus dimakan sama dia Pak. Ya cuma ya begitu dah. Itu yang begitu Pak, ada rezekinya. Masa kita takut sama rezeki kita? Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Kita mah pasti bakal dapat rezeki dan akan disempurnakan rezeki kita sampai mati. Nggak akan seseorang wafat, mati, meninggal kecuali disempurnai. Udah banyak Pak saya ketemu nih. Mau di sini, di atas dekat Al-Abror ada orang sakratul maut, kita dipanggil. Pak Ustadz, panggil. Tuh yang dekat Kostrad Pak. Kita yang dipanggil, Ustadz, tolong bantuin. Apa yang mau dibantu? Udah sakratul maut, udah ya sudah ditalkin, Ustadz bantu talkin. Bantu. Ayo Pak, la ilaha illallah, la ilaha talkin. Setengah jam kan capek juga Pak. Ya punten maaf, belum meninggal juga ini ya. Digimanain lagi coba ini, orang belum waktunya. Tapi saya ngelihat Pak, itu cara Allah aja menggerakkan. Ada air di sebelahnya, teh, tahu teh tawar, tahu teh manis. Coba-coba diminumin. Orang udah keringet Pak, tapi masih melotot, masih diminumin seteguk, 2 teguk. Pas ketiga teguknya langsung merem, kayak orang batuk. Langsung selesai. Ya Allah, teringat saya udah Pak. Dipanggil keluarga, nah ini sudah deh, meninggal sudah. Apa saya teringat? Wa fis samaa'i rizqukum Pak. Orang Bu, kalau belum tuntas rezekinya, belum dikasih semuanya, ya nggak akan meninggal. Ternyata rezeki terakhirnya apa? Iya, rezeki terakhirnya 3 teguk teh itu Pak. Ya Allah, emang belum dikasih semuanya, ya nggak meninggal. Bungur mana? Sono. Di Bungur Pak. Dipanggil lagi. Masih muda. Tapi udah sakit. Dalam satu waktu dia langsung menggigil gitu Pak. Terus tiba-tiba udah dibawa ke rumah sakit. Kata rumah sakit kayak baik, ya dibawa pulang lagi. Tapi kayak sudah seperti dalam keadaan sakratul maut, ditungguin. Ya Ustadz diapain ini? Dia bilang, ya ditalkin saja. Mungkin ya Pak,
Saya tidak ada ilmu khusus sebenarnya dalam sakratul maut Pak Jamil. Nggak pakai ustadz, sebenarnya siapa saja bisa Pak. Mungkin ya, mungkin Pak. Kalau ada orang yang ngerti kali agamanya, lebih paham dari kita, hati lebih tenang kali gitu ya Pak. Kayak kita bepergian gitu. Terus ada gaibnya, mungkin lebih tenang. Sejatinya nggak manggil ustadz nggak apa-apa Pak. Misalnya kita udah punya orang tua atau kemudian kakek nenek atau siapa tetangga dalam keadaan sakratul maut kayaknya gitu. Kita nggak tahu pasti, ya talqin sendiri nggak apa-apa. Sebenarnya saya juga nggak tahu juga Pak, apalagi yang mau dia lakuin, ya cuma talqin itu aja. Waktu ditunggu dapat 10-15 menit ya masih dalam keadaan seperti itu Pak. Saya coba berpikir karena udah pengalaman, kali ada rizki yang belum tuntas. Ada madu Pak, madu biasa bisa dibeli di Alfa juga ada. Madu apa itu namanya ya? Madu TJ ya. Betul ya, apa ya? Madu TJ itu. Terus coba-coba pakai madu, Pak, karena bibirnya kering. Coba diolesin pakai madu sama ibunya. Lidahnya menjulur seperti mengambil rasanya gitu. Dijilat sama dia, dah dimasukin ke dalam. Kelihatan cara tenggorokannya tuh neguk Pak. Setelah diteguk, tiba-tiba dia pejamkan matanya. Dia lemes-lemes miring, meninggal. Ternyata rezeki terakhirnya apa coba? 1 jilatan madu. Berapa persen itu? 0, berapa itu kalau ditimbang? Tapi itu janjinya Allah. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Saya Bapak Ibu sekalian, jangan pernah merasa kemudian takut nggak dapat rezeki. Pasti dapat. Itu nomor 1. Makanya bacaan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita bilang sama anak kita, Bang, Abang manggil kakak nih, kakak, pokoknya kakak udah bismillah sholatnya dijaga, insya Allah ada rezekinya Kak. Allah udah janji. Allah udah janji pasti ada rezekinya. Yang penting yang belum dijamin kakak tuh usahain. Yang belum dijamin apa Pak? Husnul khotimah tuh belum dijamin. Kita harus usahain. Sholatnya kita tuh belum dijamin. Kita yang nentuin itu. Nah makanya kita bilang insya Allah. Bukan insya Allah lagi. Pasti nak. Rezeki pasti ada. Nanti Allah yang gerakan. Kamu selesai kuliah nih mau kemana? Atau selesai SMK nih di mana? Apa mampir dulu ikut sama paman kerja? Apakah kemudian nanti ada teman yang ngajak kerja? Yang penting kamu ikutin petunjuknya Allah. Gitu Pak. Tapi nanti ya kalau kata orang kita udah kerja, udah kuliah tinggi-tinggi, cuma dagang doang, dagangannya cuma di pasar, nggak apa-apa. Karena kita punya kuliah tuh nak, buat nuntut ilmu, udah itu aja, bukan nuntut rezeki. Ada sekolah ekonomi emang Pak, sekolah tinggi bisnis ada, sekolah tinggi rezeki nggak ada. Betul apa enggak Bu? Bawa anaknya dokter, ya belum tentu jadi dokter, kepengennya jadi dokter. Anaknya pengusaha, dia pengennya anaknya jadi pengusaha juga, nerusin perusahaan-perusahaannya dia. Tapi belum tentu. Maunya dia jadi pengajar, ya pengajar. Nomor 1 ya Pak. Ya muqallibal qulub nih, jadi memantapkan hati kita. Jangan takut nggak dapat rezeki Ahmad. Pasti dapat rezeki. Jangan takut nggak kebagian kerjaan. Pasti ada. Yang penting mau jalan, mau gerak Pak. Dah. 2. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Gak mungkin kita gak dicukupin gitu Pak. Harus kita tanamin ini. Ini iman. Gak mungkin kita gak dicukupin. Jadi Pak Ustadz kalau saya nikah nanti ini gimana? Pasti cukup. Kalau gak cukup Allah gak akan jodohkan. Gak akan nikahkan. Pasti cukup. Pasti Pak. Cuma ada catatannya. Kalau untuk hidup pasti cukup.
Kalau untuk gaya hidup gak akan. Nah ini catatannya Pak. Ini catatannya. Wa kafa billahi syahida. Allah tuh udah jadi sebaik-baiknya Bapak. Sebaik-baiknya janji yang diberikan kepada kita. Udah pasti. Fatawakkal 'alallahi wa kafa billahi wakila. Ini kata Allah bilang gini, mana? Yakinkan sama Allah, fatawakkal 'alallah, pasti aku cukupkan. Untuk hidup pasti cukup. Tapi kalau gaya hidup nggak akan pernah cukup. Saya berulang ngasih contoh nikah. Di mana nikahnya? Kantor RW. Hidup cukup. Cateringnya warga-warga gitu kan. Kita kan punya kebutuhan kita nikah. Penuhi kebutuhan sesuai kemampuan. Ya udah, balai RW 12, akad nikahnya di masjid nih, enak banget. Lega. Iya kan? Nggak sempit-sempit. Atau mau akad nikah langsung di sana boleh. Cateringnya catering rumahan banyak. Cukup. Kalau kita punya 20-30 juta, kayaknya jalan deh. Ya, Pak Jamil ya. Bisa itu Pak. Undangannya jangan banyak-banyak tapi. Dah, jalan Pak. Tapi Pak Ustadz, anak kita agak lain Pak. Pergaulan. Kalau kita bikin undangan, tulisannya kantor RW 12. Nggak enak didengarnya Pak. Acara nikahan terselenggara dilaksanakan di kantor RW. Apa kata teman-teman kantor ya? Masa nikah di kantor RW? Mau bikin KTP apa? Coba lihat Pak. Lihat nih. Ini udah mulai, kalau bahasanya sekarang udah mulai tengil. Udah mulai gaya hidup. Yang enak tuh ya, Hotel Interkontinental Pondok Indah. Waduh. Suaminya calon, ngasih uang belanja 25 juta. Itu di basementnya aja Pak, nggak cukup. Nikah di basementnya nggak cukup. Dari mana Pak? Kalau untuk hidup pasti cukup. Kasih tahu sama diri kita, sama anak-anak kita. Nah, kalau cuma memang tujuannya nikah dan halal, diumumkan sama semua orang. Diumumkan Pak, jangan diem-diem. Diumumkan nama semua orang. Diumumkan nama tetangga nih. Sekedarnya dan sepatutnya, sepantasnya. Cukup Pak. Tapi kalau udah gaya hidup, masa nggak di gedung? Masa cateringnya pakai catering emak-emak Pak Ustadz? Enggak dong, cateringnya yang ada nama Dwi Tunggal gitu Pak. Patra Catering gitu Pak, yang biasa dipakai para tentara jenderal gitu Pak. Dharma Wangsa Catering Universal gitu Pak. Yang mulainya dari 100 juta, 125, tergantung paketnya. Sama Pak, kenyang-kenyang juga. Ya cuma emang dagingnya agak lain Pak Jamil. Kalau yang ini nggak pakai ngelawan gitu, langsung telan. Kalau yang catering itu agak lumayan lah, berusaha kita, dia bilang. Kadang-kadang kita ngambil daging dapatnya lengkuas. Saya bu yang kalau masak daging lengkuasnya buang apa dah? Kesian, saya nih kesian. Kita udah kadung jadi ustadz, nggak dimakan, takut nggak ngormatin. Dimakan, tapi pahit. Udah ngambil 2 saya, ustadz udah ngambil 2. Kali kalau salah satu daging gitu maksud saya. Pas saya ambil dua-duanya lengkuas. Pengen diambil lagi amplop udah masuk. La ilaha illa anta. Minta tolong apa kalau masak rendang lengkuasnya buang. Tapi namanya masak banyak ya Bu ya. Kadang-kadang biar bumbunya meresap gitu Pak Ustaz. Alhamdulillah bahkan kami para penikmat pun ikut meresapi Bu. Jadi kita tahu, saya seumur umur baru tahu rasa lengkuas di kondangan. La ilaha illa anta. Bu, jangan takut anak kita nggak dicukupi. Cuman gimana cara ngedidik diri kita sama anak kita untuk memenuhi hidup, bukan memenuhi gaya hidup. Kalau memenuhi hidup, berarti kita berjalan sesuai takdir. Kalau mengikuti gaya hidup,
kita ngikutin gengsi. Karena kalau ngikutin gaya hidup kita, ntar apa kata orang mah. Kalau kita nikah terus videonya pakai video, apa kata orang. Kalau kita nikah terus kita makanannya begini, apa kata orang. Apa kata orang mulu, Bu. Kemarin kita udah bahas, kalau sama orang, sama manusia sedikit dibully, banyak dicurigai. Coba Pak, cobain deh Bu. Bikin acara nikah nih, sedikit gitu, nggak mewah. Dibilang apa nih ntar nih yang julid-julid bilang gini, tuh kan dapatnya orang susah, orang miskin, soalnya nggak rajin, nggak mau kerja keras, tuh kan. Dapatnya yang kaya Pak, nikahannya di gedung, masya Allah, di hotel, bahkan sampai mewah, makanannya berlimpah, undangannya dikit. Apa kata orang? Kok bisa dapat kayak gini? Kerjanya apa emang? Paling ujung-ujungnya korupsi. Gitu. Kita sedikit dibully, banyak dicurigai. Anak perempuan kita, Pak, nggak habis-habisnya diomongin sama orang. Anak perempuan kita nih rapi kuliah, kerjaannya cuma di situ-situ aja. Sama karyawan biasa, mana-mana naik Gojek, mana-mana naik Grab, diomongin lagi. Tuh kan, gitu tuh. Kalau anak nggak punya pendidikan yang bagus, nggak rajin, kayak gitu jadinya. Punya anak naik mobil bisa nyetir sendiri, mobilnya udah bagus Pak, udah cakep, udah mobil listrik malah tuh. Kurang listrik apa? Sama aki-akinya dibawa kan. Tapi apa kata orang? Tetap aja orang nggak semuanya akan muji kita Pak. Kerja apa? Sampai bisa beli mobil kayak gitu. Emang berapa gajinya? Pasti jadi penyanyi, anu-anu, apalah itu saja. Gitu Pak. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Kalau satu orang buat diri sendiri aja. Tsabbit qalbi ala dinik. Buat diri kita nih kalau doa sendiri. Ya muqallibal qulub. Sahabat Nabi datang, ya Rasul, saya takut banget sama masa lalu. Sama saya juga takut sama yang akan terjadi. Entar kalau anak saya nikah gimana? Kalau saya kemudian punya anak gimana? Duh, takut. Jangan takut. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang ngebolak-balikan hati kami, tetapkan hati kami dalam iman, tetapkan hati kami dalam keistiqomahan. Berarti ada dua turunannya. Jangan takut nggak dapat rezeki, karena semua dapat rezeki. Dan udah jelas, sudah jelas Pak. Semua udah tertakar, nggak akan tertukar, clear udah. Dua, jangan takut nggak tercukupi, pasti cukup, pasti Pak, pasti cukup. Ya Allah, coba deh Pak, coba melekin mata kita lagi dah, biar kita nggak selalu ngelihat yang di atas kita terus. Kita kan ngelihatnya apartemen one park, presiden gitu Pak, Diancit, Pondok Indah. Coba lihat deh Pak, nih saya cuma kadang suka berpikir gini Pak. Orang yang kerjanya Pak, kerjanya nih, kalau bahasa kita apa ya? Dia ini kerjanya cuma nunggu hasil yang dimiliki sama orang lain Pak. Jadi di antara pemulung tuh Pak, kan ada pemulung ya, itu kan ngambilin plastik-plastik gitu Pak. Ada di antara mereka tuh Pak, yang tugasnya cuma bagian ngegepeng-gepengin doang gitu Pak. Ngepres gitu. Kata saya suka tanya, dapatnya berapa Pak kalau kayak gini? Paling sehari dapatnya Pak Ustadz kadang 20.000, 15.000, 20.000. Cuma bantuin, bukan yang mulung Pak, bukan. Dia nggak tahu, cuma begitu. Kalau kata kita Pak, 15.000 makan gimana coba? Terus Bapak punya anak, punya Pak Ustadz 2. Jadi sehari penghasilan ya kadang 25, 20.000. Coba nih, ini maaf ya Pak ya, 20.000. Itu kan buat kita makan berapa kali 20.000?
Sekali habis kita ketoprak itu kurang malah. 20.000 Bapak coba bawa ke warteg sekarang dah. Kalau nggak orek doang dapatnya sama kuah kita. Ustaz, ada orang yang kayak begitu Bapak Ibu sekalian. Itu bisa anaknya pada sekolah semuanya. Itu dari mana? Dari mana? Ya dari Allah yang berikan kecukupan. Cuma yang dia punya apanya bedanya? Yakin. Jangan terlalu banyak pikiran, overthinking. Nih sekarang udah ada penelitian. Saya mulai paham Pak, mulai ngerti. Karena saya ngelihat di lapangan. Kok banyak orang-orang ya Pak, kalau diserang penyakit bengong gitu Pak. Kalau kena penyakit stroke misalnya, tiba-tiba banyak bengongnya. Terus kena sakit, apalah yang berat-berat ya, naudzubillah, mudah-mudahan Allah kasih kita sehat semuanya. Saya coba nanya-nanya gitu Pak Jamil. Kalau dari cuma jangan lihat dari internet kan kadang-kadang nggak pasti. Ternyata Pak, kata seorang ahli bedah bilang begini Pak. Salah satu kawan kami di rumah sakit Siloam, beliau bilang gini, Pak Ustadz, nih orang yang banyak memikirkan sesuatu berlebihan, Pak, bengong saking kepikirannya, maka dia akan menghasilkan satu hal, depresi ya Pak. Kalau bahasa kita stres lah. Nah, stres ini Pak menghasilkan bakteri katanya. Jadi Pak Ustadz, kalau orang berpikirannya tidak normal, berlebihan, itu menghancurkan semua sistem-sistem yang ada di badan kita. Itu kenapa Pak Ustadz? Gara-gara kemudian seperti itu, jadinya pas kena penyakit makin bengong. Orang yang kayak begini harus dilawan Pak Ustadz. Harus dari dirinya sendiri ini. Makanya Pak, jangan bengong. Jangan bengong, gerak. Gitu nih kalau pagi-pagi Bapak kita nggak ada kerjaan ke masjid, nah udah ini, nggak usah sholat. Ngapain sholat? Orang masih jam 6, jam 7. Siramin aja kembang Pak, siram gitu. Datang kemana lagi kita Pak? Jalan, olahraga. Gitu aja Pak. Tapi Pak Ustadz saya udah pensiun jadi kepikiran tuh kan Pak. Pokoknya kalau udah hal-hal yang kayak gitu, jangan banyakkan bengong Pak. Udah, kalau bengong mikir, saya hidup udah umur segini, penghasilan gak seberapa, anak banyak, ya makin stres. Terus setan makin masuk, hawa nafsu makin kuat. Kata setan, aku tahu cara yang paling cepat. Lihat pohon dah, cari tali. Udah ini Pak, udah mulai ini dia bilang. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita udah ngelihat berita ya. Bapak ibu, suami sama istri terlilit hutang Pak. Udah bingung nggak tahu gimana caranya. Dia bikin surat karena anaknya udah pules tidur. Dia stres. Akhirnya dia sepakat, suami istri sepakat Pak, untuk minum sesuatu yang dengan minumnya ini bisa menyebabkan dia mati. Akhirnya bunuh diri lah dengan obat itu Pak. Mati meninggal. Tapi dia bikin surat ke anaknya SMP, perempuan lagi. Kakak, dia bilang, kakak tetap kuat ya, yang sabar. Insya Allah pasti akan ada yang nolong kita. Dia nyuruh orang Pak, suruh sabar. Tapi dianya bunuh diri. Kan bingung gitu ini urusannya Pak. Bisa kita kalau buat orang lain, buat diri sendiri. Makanya Pak, ayo. Bengong yang diperbolehkan 2 Pak. Ini catat nih. Bengong yang diperbolehkan, tentu ini kiasan ya. Bengong abis sholat sama abis ngaji Pak. Cobain deh, manfaat ini Pak. Gak usah ditanya riwayatnya apa ini mah, dan pokoknya kerjain aja udah. Bengong abis sholat, karena jadinya mudzakarah, muhasabah Pak. Cobain deh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Di rumah habis sholat duha kita mikir gini,
Ya Allah, ngelihat istri kita masih tidur kali Pak, anak kita. Ya Allah, ya Rob, saya dikasih udah punya anak, udah. Terus kadang-kadang Pak kalau lagi bengong ingat masa lalu, dulu waktu ke Jakarta bawa apa? Hah? Yang pendatang waktu ke Jakarta bawa apa Pak? Bawa apa? Rumah ngontrak, nggak punya, tempat dagang belum ada, cuma mikul keliling kita, dorong gerobak gitu. Yang pendatang nih, yang pendatang Pak, yang ngerantau. Sekarang rumah udah punya, tempat kerjaan sudah ada. Di bengongnya kita Pak, jadi bersyukur kita sama Allah. Ini punten ya, pakai kalimat bengong, maksudnya mikir Pak, gitu maksudnya. Makanya yang boleh bengong mah habis sholat, boleh. Habis ngaji Quran nih, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Hampir rapih nih. Shadaqallahul azim. Kita tutup kita punya Quran. Habis itu Pak kita bengong, kita mikir maksudnya. Ya Allah, umur udah berapa sekarang nih? 60, umur udah 50. Sama Allah masih dikasih sehat Pak. Dikasih sehat. Saya iri banget Pak, betul-betul saya iri sama orang-orang yang udah umurnya lebih sepulah kayak bapak-bapak ibu-ibu, tapi dikasih sehat, bener Pak. Kenapa sebabnya? Saya udah separoh kali umurnya bapak-bapak nih, tapi kayaknya gitu, keluhannya kayak hampir sama gitu. Sih kalau udah duduk cuman nggak ngomong aja saya Pak. Kalau orang cerita, kenapa Pak Jamil? Ini dengkul saya Pak Ustadz ditekuk susah. Nggak ngomong aja saya Pak Jamil, saya juga sama. Dulu kalau bangun gancang banget Pak dari ruku sama sujud, sekarang ya kudu pelan-pelan gitu. Orang cerita, nggak ngerti nih banyak emping apa ya, badan kayak emping disalahin. Kenapa sih Pak? Ini leher berat apa kaki tuh mijak sakit gitu. Itu mah saya nggak ngomong aja Pak, tapi kalau pikir-pikir, saya juga pernah ngerasain kayak gitu. Ya Allah, kita mikir kayak, ya Allah, sampai nih orang-orang ya usianya gitu. Tapi kan keluhan-keluhan itu nggak bikin bapak nggak ke masjid, tetap ke masjid aja coba, tetap ngaji aja. Ya tetap ngaji aja. Saya kadang-kadang kalau ngelihat Pak, kenapa lagi Pak? Dia bilang, "Duh Pak Ustadz, perut udah nggak bisa makan banyak," dia bilang. Nah kalau itu saya belum sih, kalau itu belum. Cuma udah nggak bisa pedas, itu sama sih juga gitu. Kayaknya kalau makan pedas langsung ada rasanya gitu. Kalau ngelihat, ya Allah, dah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jangan takut nggak ada rezeki, pasti ada, nggak mungkin nggak. Anak kita pasti ada. Ya, anak kita ntar kerjanya di mana Ustaz? Ada, percaya deh. Yang penting ikhtiar lagi. Cuman ada yang cepat, ada yang pelan gitu Pak. Sabar aja, sabar. Ujian aja. Udah pelan-pelan. Anak saya kuliah di mana ya Pak Ustaz? Kalau nggak kuliah di negeri, dari mana biayanya? Malah nggak masuk negeri. Memang ujiannya gitu Pak. Pak Ustaz, anak saya harus masuk negeri. Kalau nggak masuk negeri biayanya nggak cukup, saya antar biar malah nggak masuk. Emang caranya Allah mau begitu Pak. Tapi ingat, Allah kalau mau menolong hambanya, Allah tolong dengan cara yang tidak disangka-sangka. Udah deh, nomor 1, jangan takut nggak ada rezeki. Nomor 2, jangan takut nggak kebahagiaan, tidak dicukupkan. Cuman catatannya, untuk hidup pasti cukup, untuk gaya hidup nggak akan pernah cukup. Dah, 2. Yang ketiga, sahabat Nabi datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian mengatakan begini, ya Rasul, saya kok takut banget sama mati. Dengerin Pak. Sahabat Nabi datang, ya Rasul, saya takut banget sama mati. Kalau saya mati sekarang, saya punya anak, siapa yang ngasih nafkah? Saya juga mikir-mikir, kadang-kadang mikir gitu juga Pak. Ya Rob, ini kalau Allah cabut ini saya nih, ini pondok gimana ini? Yang bayarin listrik siapa? Yang ingin siapa? Cuman itu nggak boleh. Saya tahu ini salah, harus dilawan. Kenapa?
kita merasa kayak kita yang paling nanggung semuanya. Nggak boleh. Coba-coba istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siapa yang nanggung? Ya Allah lah Pak. Sahabat Nabi ini bilang sama Rasul, ya Rasul, ini saya kalau mati duluan daripada istri sama anak saya. Lah kan istri sama anak saya bergantungnya sama saya. Kalau saya meninggal duluan, nanti yang karyawan-karyawan saya ini gimana? Coba. Ketakutan-ketakutan ini Pak, ada juga sama sahabat. Padahal bareng sama Rasul ya. Apalagi kita. Apalagi kita Pak. Maka kemudian kata Nabi, dijawab, la takhafu bil mauti wa imma, jangan pernah engkau takut dengan kematiannya, tapi takuti keadaan seperti apa saat kita matinya. Makanya diajarin, faqra, maka baca, Allahumma inni as'aluka bihusnil khotimah. Gitu Pak. Kata Nabi, jangan pikirkan kamu tentang mati, pasti datang kalau itu mah. Cuman dalam keadaan apa nanti kalau kita mati itu? Dalam ketika wafat, maka mintalah menjadi husnul khotimah dengan membaca Allahumma inni as'aluka bihusnil khotimah. Kalau sujud Pak, banyak-banyakin lah baca inilah. Kalau sujud gitu. Ustadz, saya kalau dengerin husnul khotimah kayak kematian udah depan mata, ya bagus dah, biar jadi rem Pak. Cuma jangan mikirin mati terus, ada waktunya. Kalau lagi mau kerja jangan mikirin mati, jadi nggak berangkat. Mau berangkat udah siap-siap, tiba-tiba aku nggak tahu nih masih hidup lagi nggak ntar ya. Akhirnya nggak usah kerja dah mah, ya malah salah motivasinya Pak. Kalau kerja, fa'amal, kerja ka'annaka ta'ishu abadan. Seolah-olah kita hidup selamanya. Kalau lagi di depan komputer, lagi di kantor, lagi dagang Pak, seolah-olah hidup selamanya. Tapi kalau udah selesai ibadah, seolah-olah kita bakal mati besok. Makanya jangan ditunda-tunda. Berarti ketika sahabat datang ke Rasul, sama Rasul diberikan satu wejangan. Jangan takut matinya, pikirin gimana kondisinya. Ada orang yang meninggal tuh Pak di jamaah kemarin, meninggalnya dalam keadaan sujud. Ya Allah, cakep bener. Ada orang meninggalnya dalam keadaan ngaji Quran, ada orang meninggalnya dalam keadaan tidur, nggak bangun-bangun lagi. Kan enak bener Pak, nggak nyusahin orang yang, betul ya Pak. Walaupun yang meninggalnya di rumah sakit juga tetap enak, karena dosanya dileburkan. Gak ada yang gak enak sebenarnya. Cuma permasalahannya, Allahumma inni as'aluka bihusnil khotimah. Mau apa enggak kita memohon agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Minta sama Allah yang perkara-perkara ini. Jadi kalau ada kegalauan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita mengenai hal-hal yang mendekat atau berbau-bau kematian. Pak Ustadz, saya takut mati. Kalau nanti saya mati, anak saya siapa yang ngurus? Ada Pak. Ada. Makin kesini tuh saya makin yakin gitu Pak. Meskipun nggak ada yang nanggung Pak. Ada yang nanggung. Ada yang nanggung. Akan ada yang ngurus. Kadang-kadang istri kita Pak, yang biasa kita biayain, terus kita udah nggak ada, terus paling cuma dapat tunjangan dari kantor gitu Pak. Ternyata uang itu dipakai buat dagang sama istri kita, malah lebih banyak uangnya dari kita Pak. Bisa aja itu. Kenapa? Karena ada Allah. Karena ada Allah Pak. Karena ada Allah. Gimana nanti ya Pak Ustadz ya, kalau nggak ada siapa yang ngurusin anak-anak, gimana ntar para pengajarnya? Ntar ada caranya. Tapi memang butuh waktu, butuh proses sampai ke tahap yakin itu Pak. Jadi kayak udah sampai tahap insya Allah. Meskipun saya nggak ada Allah gitu kira-kira. Meskipun kita nggak ada Allah. Dan makanya kadang-kadang Pak kita dibikin. Masih ingat nggak Pak? Ada dua hal yang membuat kita dipaksa untuk siap menuju kematian. Dipaksa. Nomor satu,
tidur. Suka nggak suka, Bu, seneng nggak seneng, kita semua pasti akan tidur. Dan ketika tidur, kita stop dengan urusan kita. Udah dilatih kita itu. Kan nggak ada orang tidur sambil goreng-gorengan, nggak ada kan? Nggak ada, biar kata dia tukang gorengan, tidur aja Pak. Kita pengajar, tidur aja nggak mungkin. Saya ngigonya ceramah, ya mungkin. Ngigonya goreng-goreng tangan begini mungkin Pak. Kita udah dilatih. Nomor satu apa? Hati. Nomor satu apa? Tidur. Sebelum tidur kita nggak bisa, banyak pikiran. Aduh, pikirin sesuatu dari A sampai Z kita pikirin, susah tidur. Tapi pas waktunya tidur, pikiran itu udah hilang Pak. Cuman bangun tidur agak pusing-pusing dikit, gitu loh Pak. Iya normal. Cuman tetap tidur. Dilatih gitu tuh Pak. Itu bisa tuh Pak. Dari jam 12 malam sampai jam 4:30 subuh. Itu kita nggak ngurusin apa-apa tuh Pak. Handphone nggak ada orang tidur nelfon kan. Nggak ada Pak. Istri kita nggak sentuh. Sebelum tidur ya baru. Anak kita nggak kita gendong. Nggak ada yang kita lakuin apa-apa. Terus dunia baik-baik aja Pak. Sehat-sehat aja. Jadi kita udah dilatih itu. Untuk kemudian nggak bergantung dan tidak merasa paling berjasa. Nomor satu namanya tidur. An-naumu. Yang kedua al-maradu Pak. Kita udah dilatih untuk ke sana. Sama Allah udah bikin latihan, training, trial and error, udah ada. Yang kedua namanya sakit. Iya Pak, silakan. Saya nih Pak, disuruh berangkat kemana nih? Saya baru nyampe dari kemudian Serpong, di Cisauk, berangkat ke Cibinong Pak, lihat. Ketemu sama ketua proyeknya. Terus dari sana kita ngisi Pak di daerah mana? Senayan. Jauh banget Pak dari Cibinong sana. Dari Senayan Pak, berangkatnya ke BSD lagi. Ngisi di Boulevard. Dari sana kemudian berangkat lagi ke Jakarta lagi. Jagakarsa. Baru nyampe ke sini. Terus nanti nih berangkat lagi ke Lauser. Terus besok pagi begitu lagi. Besok pagi kuliah subuh. Rapi kuliah subuh, kita udah berangkat lagi tuh. Mana? Cinere. Dari Cinere berangkat lagi ke BSD lagi Pak. Dari BSD berangkat lagi kemudian kemana itu? Bintaro, pulang. Pagi Pak ke Banten, Anyer. Berangkat lagi, jauh banget. Itu Pak, kalau masih sehat nggak bisa di cancel. Semangat kita Pak. Tapi kalau udah dikasih sakit, Masya Allah. Dikasih perut kembung, muntah-muntah Pak, udah lemes, muka udah pucat. Jadwal udah tinggal berangkat Pak. Mau dipaksa gimana? Perut udah mules Pak. Tetap aja dipaksa. Saya dipaksa sama Allah. Nggak bisa kemudian memenuhi semuanya. Tetap di WhatsApp. Minta izin. Saya tidak bisa mengisi kondisi dalam keadaan sakit. Ya Masya Allah Ustaz sakitnya apa segala macam. Masih bisa dipaksain nggak? Kurang ajar juga jamaahnya kan. Masih bisa dipaksain juga. Ya Allah. Kudu nyampe UGD kayaknya gitu. Kalau cuma sakit perut kali bisa Pak Ustadz. Terus gimana? Ngisi sambil mencret-mencret atau gimana? Jadi maksudnya saking jamaahnya kepengen. Ya gitu. Sedih kita Pak. Ditunda ya Ustadz, cari jadwal lain. Ya tapi belum sehat. Bagaimana? Terus yang jadwal besoknya kan ngabarin lagi. Minta maaf ini nggak bisa. Ini juga. Ya Ustadz kita tungguin deh Ustadz sampai duha. Siapa yang mau nungguin Pak dari subuh sampai duha? Tapi kalau nggak sakit masih bisa. Kalau cuma nggak ada ininya, dikejar kalau lewat sini nggak macet kita kejar, masih bisa ditungguin. Tapi kalau sakit Pak, monggo Pak. Dagang lagi laku-lakunya, lagi rame-ramenya, semangat kita. Semua udah siap, semua udah matang. Pas mau berangkat kepala puyeng-puyeng Pak, langsung jatuh dubrak kita kayak pingsan Pak. Dagang apa enggak Pak? Nggak dagang, nggak pingsan, cuma keliling-keliling. Dagang apa enggak kita? Nggak dagang. Apa kata kita? Dalam kasihnya adalah kereta-kereta. Tuh Pak, kita udah diajari sebelum sampai ke sana ada dua hal yang udah dilatih. Satu tidur, yang kedua sakit. Kalau nggak sakit Pak, kita nggak bisa stop aktivitas kita Pak. Umi seneng banget sama dagang. Biar kata masuk angin, tetap aja dagang. Emang udah senengnya Pak.
Udah girohnya, kita seneng banget nih kalau ngajar. Puyeng-puyeng dikit, hayo aja. Tapi kalau udah mulai kumat, alias sudah mulai agak berat nih. Udah stop Pak. Ya Allah berat banget kepala. Udah pusing banget, stop. Gak bisa berangkat udah. Udah gak bisa Pak. Nah makanya ketika sahabat Nabi bilang, ya Rasul, saya kudu gimana ini ya? Takut sama sesuatu. Kata Nabi, nggak usah ditakutin. Yang penting kita udah ngerti caranya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala. Ya Rabb, kau yang membolak-balikkan hati saya, tetapkan hati saya di jalan. Apa yang bikin kita takut? Allah jamin dua hal. Nggak mungkin nggak dapat rezeki, pasti dapat. Yang kedua, pasti dicukupin. Cuma dengan catatan, kalau untuk hidup pasti cukup, kalau untuk gaya hidup nggak akan pernah cukup. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah titipkan selalu ketenangan, kecukupan di dalam hati kita, sehingga ibadah, aktivitas yang kita lakukan bermuara kepada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan kumpul kami menjadi kumpul yang barakah. Jadikan kumpul kami menjadi perkumpulan yang kau berikan rahmat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, kau yang membolak-balikkan hati kami, tetapkan hati kami dalam iman dan Islam. Tetapkan hati kami dalam ketaatan dan keistiqomahan. Ya Ghaniyu ya Hamid, kau maha kaya, maha mencukupkan. Cukupkan kami ya Allah dengan yang halal, jauhkan dari yang haram. Cukupkan kami dengan ketaatan, jauhkan kami dari kemaksiatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.